Pengertian haji. Arti kata haji berasal dari bahasa Arab haja, yahuzu, huzan, yang berarti koshada, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah Ka'bah untuk mengerjakan ibadah dengan cara, tempat, dan dalam waktu tertentu. Dasar hukum haji. Dalam dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup jika sudah mampu. Dalil Al-Sunnah dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada sembahan dan berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan di hari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Dalil ijma. Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara al-maklum minad dini bid-duroh, dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya, dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir. Sejarah ibadah haji. Sejarah ibadah haji dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Sarah. Namun bertahun menikah dengan ia belum dikaruniai anak. Akhirnya Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Namun Sarah tidak mampu memendam kesedihan karena tidak mempunyai anak seperti halnya Siti Hajar. Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail menjauh dari Sarah. Mereka akhirnya tinggal di tanah haram. Karena teriknya sinar matahari, Ismail kehausan. Hajar pun mencari air dari Bukit Safar ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, namun ia tidak menemukan air. Ismail pun berhenti menangis. Ia tiba-tiba mengeluarkan air dari telapak kakinya. Hajar senang, ia membendung air sambil berkata, Zam-zam. 3 hari kemudian Nabi Ibrahim datang melihat kondisi anak dan istrinya. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah pada posisi Kubah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail belajar membangun Ka'bah dan meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Selesai membangun Ka'bah, mereka mulai melakukan ibadah haji. Yang keempat, syarat haji. Yang pertama, beragama Islam. Beragama Islam adalah syarat wajib yang pertama dalam ibadah haji. Seorang yang statusnya bukan muslim, walaupun dia mengerjakan semua bentuk ritual haji, tetap saja ibadahnya tidak sah. Yang kedua, berakal. Di antara sekian banyak jenis makhluk Allah di dunia, manusia adalah satu-satunya yang diberi akal. Maka dengan akalnya, manusia diberi beban untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jika ada orang yang mengalami kerusakan pada akalnya ketika berangkat ibadah haji, maka haji tersebut tidak sah di mata Allah. Yang ketiga, baligh. Ibadah haji ini diwajibkan untuk orang yang sudah baligh. Maksudnya, anak yang belum baligh tidak dituntut untuk mengerjakan haji, meski dia punya harta yang cukup. Yang keempat, merdeka. Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji, karena kelima, mampu. Haji diwajibkan bagi orang yang mampu secara fisik, mental, dan juga materi. Sebab ibadah haji akan membutuhkan biaya perjalanan yang tidak murah. Selain itu, orang yang ingin melaksanakan ibadah haji juga harus menyiapkan biaya hidup untuk keluarga yang ia tinggalkan di rumah. Yang kelima, wajib haji. Yang pertama, ihram, yakni niat berhaji dari mikot. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh ula, wuswa, dan aqobah. Yang kelima, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Yang keenam, tawaf wado bagi yang akan meninggalkan Makkah. Apabila meninggalkan salah satu wajib haji, hajinya tetap sah, namun diwajibkan membayar dam. Sedangkan bagi yang meninggalkan tawaf wado dalam keadaan uzur atau sakit atau sedang haid, tidak dikenakan dam. Jika aktivitas-aktivitas tersebut ada yang tidak dikerjakan, rukun haji. Yang pertama, ihram. Ihram adalah niat haji yang dilakukan di mikot. Niat ini dibaca setelah jemaah melakukan mandi wajib, sholat sunnah 2 rakaat dengan menggunakan pakaian ihram. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah berhenti atau berdiam diri. Para jamaah haji biasanya melakukan wukuf di Padang Arafah atau gurun yang ada di Mekah, dari matahari terbenam sampai matahari terbit tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah.
Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali seraya mengucap doa. Kegiatan ini dilakukan setelah melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat, sa'i. Sa'i merupakan kegiatan berlari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Para jamaah pria disunahkan berlari-lari kecil, sedangkan wanita disunahkan berjalan cepat saat melakukan sa'i. Yang kelima, tahalul. Tahalul merupakan ritual mencukur rambut bagi jamaah yang selesai melakukan sa'i. Bagi laki-laki biasanya mencukur dan merapikan rambut mereka. Sementara bagi perempuan hanya perlu memotong rambutnya sepanjang jari. Pengertian umroh. Umroh secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-i'timar, yang bermakna ziarah atau bepergian. Sedangkan pengertian umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah bepergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain, datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, dalam definisi ibadah umroh ada 4 unsur penting, yaitu bepergian, Baitullah, rukun umroh, dan syarat umroh. Kemudian syarat umroh. Syarat umroh yang pertama adalah Islam. Orang non-muslim tidak sah dalam melaksanakan umroh. Jika berkunjung ke tanah suci akan mengikuti ibadah umroh seperti tawaf dan sa'i, maka perjalanan umrohnya hanya sebatas melancong saja. Kemudian yang kedua, baligh. Telah mencapai usia baligh atau dewasa adalah salah satu rukun umroh. Oleh karena itu, anak kecil yang belum baligh atau disyariatkan melaksanakan umroh. Yang ketiga, berakal sehat. Umroh disyariatkan bagi muslim yang berakal sehat, tidak bepergian, tidak diperintahkan umroh bagi orang gila, dan tidak sah umroh yang dilakukan oleh orang gila. Yang keempat, merdeka. Maksud dari merdeka ini adalah tidak berstatus sebagai budak. Istilah merdeka juga bisa diartikan bebas dari tanggungan hutang dan tanggungan nafkah keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang terakhir, istihah atau mampu. Istihah artinya mampu secara fisik, biaya, ilmu, dan mencukupi nafkah keluarga yang ditinggalkan. Secara sepakat, para ulama mazhab menetapkan bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji ataupun umroh, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 97. Adapun rukun-rukun dalam ibadah umroh. Yang pertama, ihram atau niat dari mikot. Dengan menggunakan pakaian ihram, yaitu pakaian putih yang disebut juga pakaian suci. Ihram bagi pria adalah pakaian yang bersifat unik dan spesifik karena tidak boleh dijahit. Cara memakainya dililitkan ke sekeliling tubuh. Mengenakan pakaian ihram merupakan pertanda ibadah haji mulai dilakukan. Yang kedua adalah tawaf di Ka'bah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dan diakhiri pada Hajar Aswad dan Ka'bah selalu di arah kiri. Yang nomor 3 yaitu sa'i adalah berlari-lari kecil antara 2 bukit yaitu Sofa dan Marwah. Sa'i berawal dari Sofa dan diakhiri dengan di Marwah. Sa'i dilakukan dari Sofa menuju Marwah dan dari Marwah kembali ke Sofa dihitung 1 kali. Semuanya dilakukan 7 kali putaran. Yang keempat adalah tahallul, artinya mencukur rambut di bagian kepala, baik sebagian maupun mencukur habis. Biasanya dikerjakan setelah selesai sa'i, tanda bahwa kita telah sempurna melakukan umroh. Yang kelima adalah tertib, yaitu dilakukan secara berurutan. Adapun wajib umroh, yaitu pertama ihram dari mikot. Ihram dari mikot menggunakan pakaian ihram dan seperti yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika dalam keadaan berihram. Larangan ihram diantaranya mencukur rambut dari seluruh bagian badan, menggunting kuku, menutup kepala dan menutup wajah bagi perempuan kecuali jika lewat laki-laki yang bukan mahram di hadapannya, mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh seperti baju, celana, dan sepatu, menggunakan wewangian, memburu hewan darat yang halal dimakan, melakukan khitbah dan akad nikah, jima,